Karena banyak tempat yang tidak butuh kreativitas. Tapi jangan lupa, yang saya katakan tadi, kreatif itu high risk high return. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat ya sahabat-sahabat semuanya, karena kita ini adalah organisasi pemuda, tapi kalau lemes ini nggak punya semangat yang membara gitu nantinya. Oke. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan sahabat-sahabat, nama saya Nadia Alfiroyahana. Saya memohon izin untuk memandu acara diskusi pada Digital Talk hari ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa Digital Talk hari ini itu adalah rangkaian beberapa diskusi yang diadakan oleh tim kaderisasi PB PMII. Dan hari ini Digital Talk itu sudah terlaksana selama 3 kali. Hari ini temanya yaitu Technology and Professionalism. Sudah pasti kalau ada keyword teknologi dan juga profesionalisme, kita akan terbawa ke wacana revolusi industri 4.0 atau society 5.0. Tadi juga sempat dibahas tentang Internet of Things, analytical thinking, dan lain sebagainya. Jadi sebelum saya memanggil narasumber-narasumber yang keren pada hari ini, saya ingin mengingatkan sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di sini maupun yang hadir secara virtual untuk terus mengikuti acara sampai selesai, karena ini akan menjadi acara yang sangat menarik bahasanya. Selanjutnya saya akan memanggil narasumber kita. Kita pasti sudah tidak asing dengan beliau karena beliau ini sangat aktif di dunia entertain. Tapi beliau juga sekarang ini sangat aktif di dunia digital dan juga teknologi, karena kita taunya beliau ini adalah seorang vokalis, padahal jauh dari itu. Beliau ini adalah pengembang teknologi gitu. Nanti kita akan bahas di sini. Kepada Mas Sabrang Mawodamar dipersilahkan, atau yang sering kita kenal sebagai Mas Noeleto. Monggo Mas. Manggilnya Mas Sabrang apa Mas Noe nih, BTW? Kak Sabrang. Kang Sabrang. Enggak. Terserah Mas, enggak apa-apa. Mas Sabrang ya. Boleh. Gimana kabarnya Mas Sabrang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa sekarang Mas? Sekarang tuh rentang seminggu terakhir atau sebulan terakhir? Bisa seminggu terakhir, bisa sebulan terakhir. Oh, oke. Nggak sibuk ngapa-ngapain juga sih, sama aja. Ya kegiatannya random seperti biasa. Oke. Yang anggap saya penyanyi, nganggapnya ya nyanyi. Oke. Terus kadang-kadang dipercaya suruh ngasih seminar ya seminar, suruh ngasih pelatihan ya pelatihan. Oke. Kalau ngaji ada Kiai Hanif, jadi makanya Kiai Hanif. Kita tuh harus profesional, jadi tahu lapangan sawahnya, jangan ngambil sawah teman. Oke. Jadi sahabat-sahabat, mungkin kita itu tahunya Mas Sabrang ini selain vokalis Leto, beliau adalah putra dari Cak Nun. Tapi ada hal yang kita nggak tahu dari Mas Noe ini. Oh banyak ya. Salah satunya yaitu beliau ini adalah lulusan dari universitas di Kanada, University of Alberta, dan jurusannya itu adalah matematika dan juga fisika, sahabat-sahabat. Keren sekali Mas Sabrang ini. Oke, Itu komentarnya langsung keren sekali, padahal dalam hatinya emang edan nih koyan. Aslinya gitu kan. Tapi memang biasanya kan orang-orang kalau berbicara tentang dunia eksakta itu sangat
eh, ngeri gitu Mas, karena matematika terus fisika gitu kan. Saya sendiri aja itu kalau berbicara matematika kadang suka remedi gitu Mas. Soalnya matematika itu bukan untuk dibicarakan tapi untuk dikerjakan, Mbak. Oke, quotes hari ini guys. Baik. Karena diskusi hari ini tentang teknologi dan juga dunia profesi begitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita otomatis akan sangat langsung connect gitu dengan apa yang namanya revolusi industri 4.0, society 5.0, karena ini juga sudah menjadi diskusi-diskusi di kalangan sahabat-sahabat, baik itu di tingkatan rayon maupun sampai tingkatan koordinator cabang begitu, dan beberapa sahabat-sahabat PB juga. Jadi dalam perkembangan teknologi ini kita dituntut untuk menjadi individu yang adaptif begitu. Jika kita tidak dapat mengikuti perkembangan, maka kita akan tertinggal. Benjamin Franklin once said, if we're finished changing, we're finished. Jadi ketika kita berhenti untuk berubah, maka kita akan selesai gitu. Kita akan ditinggalkan. Jadi mati saat ini itu sahabat-sahabat tidak diartikan mati secara nyawanya saja gitu, kita kehilangan nyawa. Tetapi ketika kita tidak bisa beradaptasi, maka itu bisa disebut kita sudah mati. Berbicara tentang dunia digital dan juga kreativitas gitu, saya mau masuk ke Mas Abrang. Mas jangan tegang Mas. Jadi Sampean tahu yang tegang apa ya? Lanjut. Oke, karena Mas Abrang ini sudah punya pengalaman di dunia entertain, di dunia kreatif begitu ya. Dan sahabat-sahabat, Mas Abrang ini juga punya atau pernah bikin beberapa aplikasi. Contohnya itu pernah juga bekerja sama dengan Kemnaker waktu itu ya Mas ya, aplikasi perlindungan TKI begitu, dan juga pernah membuat aplikasi pemantau pemilu, juga sekarang sedang aktif mengembangkan simbolik.id ya Mas. Jadi simbolik.id itu apa sih Mas sebenarnya? Sebuah platform yang bikin pinter cepat, Mbak. Oh gitu, kalau mau pinter cepat buka aja simbolik ID gitu ya? Bukan belum sekarang, tapi nanti metodologinya ada untuk bisa. Sekarang di keadaannya gini, kamu hidup di era yang banjir informasi, tapi nggak ada metodologi untuk heutagogi. Jadi tadi Kang Hanif ngomong kamu harus bisa belajar sendiri, self learn nih. Tapi saya tanya, misalnya kamu dari SD sampai kuliah, self learn yang paling belajar, satu proses belajar yang selalu berlaku itu namanya mencatat misalnya. Tapi adakah pelajaran mencatat? Untuk sesuatu yang sangat primer, dipakai dari SD sampai kuliah, nggak ada metodologinya. Nah, pemahaman saya juga pendidikan sekarang kita bersandar pada pedagogi dan andragogi. Bagaimana kita bisa mempromotkan self learning kalau kita tidak mengajari metodologi untuk heutagogi, kan gitu. Jadi kalau mau bahas itu ya nggak apa-apa, tapi ya mumet nanti. Oke, itu nanti bisa dipelajari di simbolik ID begitu ya Mas? Nanti ada waktunya nanti. Ada waktunya sendiri. Oke, balik lagi ke tadi Mas, ya, bahasan kita tentang dunia digital dan juga kreativitas. Kira-kira melihat kondisi PMII sekarang nih Mas, yang sudah mulai memasuki ke dunia teknologi, merambah ke dunia teknologi untuk memanfaatkan ini dalam khususnya di kaderisasi PMII. Gimana sih caranya agar bisa kreatif dan juga punya nilai atau daya tarik gitu untuk kader-kader PMII maupun kader yang nantinya akan masuk di PMII? Gini, nomor satu jangan terjebak koyo pemerintah. Terus mana-mana teriak kreativitas, semua pengen kreatif tapi nggak kamu down to faktanya nih. Kita turun ke faktanya dulu. Faktanya tidak semua orang bisa kreatif. Itu trait, ada bakat sendiri orang bisa kreatif atau tidak. Itu kalau mau digali lebih jauh, makanya teman-teman PMI itu gali lebih jauh, itu dari 5 big trait psikologi itu ada openness, conscientiousness, extrovertness, agreeableness, sama neuroticism. Orang yang openness-nya tinggi itu hidup life blood-nya adalah creativity.
Kalau dia ditekan kreativitasnya mati, layu. Kalau conscientiousness-nya tinggi, dia disuruh kreatif setengah mati nggak akan keluar kreativitasnya. Karena banyak tempat yang tidak butuh kreativitas. Anda kalau punya tukang pajak kreatif, bahaya. Yang ngurusin pajak kreatif itu bahaya. Yang ngurusin keuangan kreatif bahaya. Ada yang nalurinya adalah membuka jalan baru, yaitu openness-nya tinggi. Ada nalurinya memelihara yang lama, continuous-nya tinggi. Anda coba lihat statistik semua startup di dunia. Manajernya pasti C-nya tinggi, nggak kreatif. Tapi dia punya tim kreatif yang openness-nya tinggi. Semua yang memulai entrepreneur itu openness-nya tinggi. Tapi yang memanage-nya itu pasti openness-nya rendah. Satu yang ngegas, yang namanya kreativitasnya tinggi, openness itu. Yang satu ngerem, yang satu ngomong possibility, yang satu ngomong resiko. Dalam sebuah perjalanan kalau kita nggak ada gas sama rem, bahaya, nabrak-nabrak. Jangan mau harus kreatif terus, harus ada assessment resiko nih. Kreativitasnya seberapa nih? Nah itu nomor satu yang harus penting kita pahami faktanya bahwa tidak semua orang dilahirkan untuk kreatif. Dan orang yang kreatif itu juga jangan dianggap dia beruntung. Orang kreatif itu masuk pada sebuah area high risk high return. Orang kreatif orang yang nalurnya kreatif dan dia harus berkarya pada sebuah industri kreatif itu resikonya tinggi. Anda lihat misalnya gini, musisi di Indonesia band ada berapa sih? Banyak banget Mas. 100.000 lebih. Yang terkenal berapa? Yang berhasil. Pelukis ada berapa? Yang terkenal berapa? Startup berapa yang mencoba? Yang jadi berapa? Itu presentasinya amat sangat kecil. Dia sangat high risk tapi high return. Jadi kalau yang conscientiousness ini low risk, low return. Nah ini jadi kita tidak boleh menganggap semua harus kreatif. Semua ada tempatnya sendiri-sendiri. Dan kita kadang ngomong inovasi sama kreativitas itu interchangeable. Mumpung di sini saya ngasih itu nih. Definisinya beda. Idea, creativity sama innovation itu beda semuanya. Idea adalah something yang keluar dari kepala kita. Sengaja nggak sengaja. Kreativitas adalah purposeful idea. Ide yang keluar dengan sengaja, itu baru namanya kreativitas. Kalau tiba-tiba keluar ide, itu bukan kreativitas. Tapi kalau sengaja dikeluarkan untuk memecahkan masalah, untuk menjawab sesuatu, itu baru kreativitas tuh, ide yang sengaja. Kalau sudah diimplementasi, baru namanya inovasi. Kalau inovasi itu kemudian kita lahir tolak ukur nih. Dia mau memecahkan masalah apa nih? Saving time, memecahkan masalah jarak, memecahkan masalah apa dan seterusnya lah. Baru ngomong inovasi nih. Nah kalau kita ini handle-nya beda nih, trigger idea gimana, trigger creativity gimana, trigger inovasi dan kontrolnya gimana, itu sama sekali beda dan itu pembahasan yang cukup deep. Kebetulan hari Jumat kemarin saya juga membahas dalam soal ini, bahwa creativity yang kayaknya tinggal nunggu inspirasi, prosesnya cukup kompleks di dalamnya. Kita perlu tahu manusianya untuk bisa men-trigger saat dan kondisi yang tepat agar keluar ide yang dibutuhkan sesuai dengan yang diinginkan. Nah itu ada conditioningnya juga tertentu. Berarti memang perlu yang namanya manajemen SDM gitu ya Mas, dalam suatu komunitas ataupun organisasi? Kalau manajemen SDM sangat perlu, tapi kita kan ngomong metodologi. Manajemen SDM, kita gawe mumet sisan PMI. Ngomong biasa. Gak apa-apa, memang biasa mumet kita ini Mas. Kalau kita ngomong manajemen SDM, pasti dibutuhkan yang namanya manajemen SDM. Tapi asumsi manajemen gimana? Ini datang dari emergence, self-organizing, atau diorganize oleh satu entity, atau diorganize oleh satu community, dan seterusnya nih. Kita lihat contoh paling sederhana. Organisasi paling hebat dia bisa populasi sampai 1,5 juta yang namanya Semut, itu nggak ada menteri tenaga kerjanya, tapi penataannya luar biasa bagus. Iya. Siapa itu yang nata itu? Ada sebuah manajemen yang datang dari emerge dari bawah sendiri. Tidak ada satupun semut yang tahu cara manage semut seperti apa. Tapi mereka berlaku sebagai society dengan sangat tertata. Nah itu perlu dipelajari seperti itu sehingga kalau tahu optionnya, PMI jadi paham nih kita mau pakai yang mana nih. Yang sesuai dengan kultur kita yang mana nih. Kita jadi pathway-nya jelas mau pakai yang mana. Karena opsinya banyak. Mau manage itu. Kira-kira kalau tadi saya nanya ke Mas Habibi, stimulus agar sahabat-sahabat PMI ini bisa kreatif, fokus ke dunia profesional. Nah ini stimulus untuk dia bisa kreatif tuh gimana Mas? Kreatif dalam banyak hal ya, bisa menyelesaikan masalah, bisa memunculkan ide-ide baru termasuk inovasi tadi. Statistiknya gini, kalau Anda sebuah pekerjaan kreatif ketika Anda memberi eksternal motivasi, itu statistiknya jelas di seluruh dunia. Produktivitas turunnya sampai 30%.
Jadi kreativitas tidak bisa di-trigger dari luar. Kreativitas di-trigger dari dalam. Gimana triggernya dari dalam? Gini, ada yang namanya ruang kemungkinan, ruang possibility, dengan ada yang namanya ruang kepastian. Manusia itu pengennya kepastian. Makanya sering nanya, mau nggak sama aku, kan gitu. Centang biru nggak dibales-bales, itu rasanya nggak pasti, itu menderita sekali itu. Jadi manusia itu pengennya di dunia kepastian. Dia sama sekali nggak suka di dunia ketidakpastian. Padahal dunia kepastian itu tidak mungkin terjadi inovasi, karena semua sudah tertata. Untuk dia bisa kreatif, dia harus masuk ke dunia ketidakpastian. Dalam human nature, yang menyediakan kita senang masuk ke dunia ketidakpastian itu adalah sesuatu yang namanya game. Kita senang sama game, itu karena nggak pasti. Di sini ada yang pengalaman main togel, harus ngaku aja lah. Itu nggak pasti itu. Sekarang udah trading, Mas. Oh, oke lah trade. Ya, itu di situ ada faktor ketidakpastiannya. Tapi justru di situ yang membuatnya itu menarik. Jadi satu-satunya experience secara evolusi dari manusia yang membawa kita nyaman pada ketidakpastian adalah yang namanya game. Nah, saya kemarin sempat ngeritik nih, kalau kamu mau dorong kreativitas tanpa menyediakan ruang bermain, itu nggak mungkin yang namanya keluar kreativitas. Salah satu contoh paling empiris, Google awal-awalnya, dia memberikan waktu 1 hari dalam 1 minggu untuk anak-anaknya, terserah kamu kerja apa. Hanya 3 parameter yang diberikan harus ada. Yang namanya purpose, tujuan. Yang kedua namanya autonomi, dia bebas mau melakukan apa saja. Dan yang ketiga namanya mastery. Artinya dia bisa upgrade skillnya sesuai dengan yang dia inginkan. Ketika diberi 3 kebebasan itu, outputnya dari produk Google itu banyak yang dari situ. Yang dari 1 hari bebas dia melakukan apa saja. Ada yang usul Google Map, ada yang usul Gmail, ada yang usul apa segala macam. Sehingga terjadi inovasi-inovasi seperti itu. Tapi jangan lupa, yang saya katakan tadi, kreatif itu high risk high return. Dari 1000 ideas, bisa hanya 5 yang bagus. Tapi tanpa melakukan 1000 ideas, nggak muncul yang namanya 5 itu tadi. Kita mau mungkin sebodoh itu dalam tanda petik. Itu kan yang urusannya sama play, games. Anda mancing itu kan penderitaan luar biasa tapi diulangi setiap saat. Jam 1 berangkat cari Ikan. Saya cari ikan entah di sungai pojokan mana yang ada setannya, nggak takut, lebih seneng ikan daripada setan. Mancing nggak dapat, pulang, besok diulangi lagi. Itu idiot apa konsisten itu? Kan tapi karena kamu mendapatkan fun tuh di situ. Semakin kreatif nih. Nanti gimana nih kalau sebelum berangkat istrinya miring ke kiri, walesan lewat kiri. Ke kanan, walesan lewat kanan. Kalau melumah ya goblok kalau mangkat mancing. Banyak yang belum paham, banyak yang jomblo ya. Penderita cacat tuna asmara semua nih banyak nih. Oke. Jadi gitu, gitu. Ada sebuah gini, kreativitas itu bukan sesuatu yang bisa diproduksi secara conscious. Karena kalau mau mendefine inspirasi, itu something yang kita nggak tahu dasar datangnya dari mana. Karena kita mengambil informasinya itu juga lebih banyak bawah sadar daripada di atas sadar. Ini perbandingannya 50 bit sama 11 juta bit nih yang bawah sadar. Padahal ideas itu datang ketika free flow nih yang bawah sadar informasi ini. Conditioning itu meletakkan kita harus diletakkan pada sebuah kondisi di mana risknya tidak terlalu besar untuk posisi kita. Misalnya sebuah pekerjaan nih. Kemarin saya ngobrol di kantor itu ada sebuah perkantoran yang pengen orang-orangnya kreatif. Tapi dikasih insentif dan dikasih reward and punishment. Ketika dikasih reward and punishment, semua pekerjaan yang membutuhkan kreativitas pasti drop. Bermain kok nanti resikonya saya dipecat ya, mending nggak usah, cari aman aja. Berarti kuncinya memang eksplorasi dan kebebasan itu ya, Mas? Mode eksplorasi, PAM itu tadi. Purpose, autonomi, sama mastery. Ada 3 drive itu yang harus disediakan untuk memunculkan produk kreativitas. Oke, berbicara tentang budaya organisasi gitu ya di PMII. Sepertinya kita kalau misalnya diskusi atau sekedar kumpul-kumpul dan bahkan budaya organisasi itu kadang terinternalisasi banget gitu ke diri kita. Kadang diskusi sampai pagi gitu ya, Mas ya. Terus bangunnya kadang siang, nggak kadang sih. Rata-rata ini sepertinya memang bangunnya siang. Itulah kenapa acara ini juga pada akhirnya siang hari gitu, nggak pagi hari gitu, Mas.